Halo guys, welcome to my channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nailusifa. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 204-23010. Jadi, langsung saja kita mulai. Pada kasus yang pertama, yaitu mengenai perjalanan manajemen usaha warung grup Pak Jody. Pertanyaan yang pertama, apakah pemilik dari warung grup tersebut menerapkan budaya manajemen Islami dalam aktivitas usahanya? Jelaskan alasannya dan sebutkan indikator manajemen Islami. Menurut pendapat saya, Pak Jody sudah menerapkan budaya manajemen Islami dalam usahanya karena setiap langkah dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jody, beliau itu sadar bahwa dirinya diperintah oleh Allah dan setiap yang dilakukannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau juga memiliki pribadi yang cerdas, amanah, dan juga jujur. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Pak Jody akan memberangkatkan haji kepada karyawan-karyawannya jika karyawan tersebut sudah menghafal 1 juz Al-Quran. Kemudian, indikator-indikatornya adalah yang pertama, yaitu kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah. Yang kedua, komitmen yang tinggi pada kejujuran. Yang ketiga, komitmen yang tinggi pada amanah. Dan yang terakhir, yaitu fatonah. Pertanyaan kedua, berdasarkan informasi tersebut, jika menurut Anda pemilik warung grup telah menerapkan konsep manajemen Islami, bagaimanakah dari indikator manajemen Islami yang telah diimplementasikan? Baik, saya akan membuktikan perilaku Pak Jody termasuk ke dalam indikator, yaitu yang pertama, kesadaran bahwa dirinya diperintahkan oleh Allah. Karena setiap langkah dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jody itu sadar bahwa dirinya diperintahkan oleh Allah dan setiap yang dilakukan itu karena Allah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kemudian, pada kasus yang kedua, yaitu mengenai pandemi dan perubahan perilaku organisasi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan kembali maksud dari perilaku organisasi dan seberapa besar perannya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu, meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia. Demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi, sehingga peran perilaku organisasi dalam mencapai tujuan sebuah organisasi itu sangatlah penting dan besar. Pertanyaan yang kedua, berikan informasi mengenai organisasi atau perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi. Beberapa organisasi yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemik memiliki strategi sebagai berikut. Menurut pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Arif Rahman, SE, M.Com, PhD, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atau FBE UII, yang pertama, perlunya penyesuaian internal, misalnya dalam hal efisiensi belanja. Jadi, organisasi itu harus menganalisis mana hal yang mendesak untuk dibeli dan mana hal yang bisa ditunda hingga keadaan jauh lebih membaik. Yang kedua, peran pemimpin yang penting, seperti halnya pemimpin yang punya jiwa kreatif dan visioner, sebagaimana sejumlah perguruan tinggi yang mulai berpikir bagaimana mengembangkan sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk jangka yang lebih panjang. Yang ketiga, digunakannya teori BCM atau Business Continuity Management atau manajemen kelangsungan bisnis. Teori ini mulanya digunakan untuk membangkitkan kondisi bisnis setelah terjadinya bencana. Namun, seiring berjalannya waktu, teori ini juga digunakan dalam kondisi krisis baik internal maupun eksternal. Seperti krisis saat pandemi COVID-19 saat ini, beberapa poin penting dalam teori ini antara lain adalah pentingnya membuat rencana dengan
diberikan fleksibilitas oleh perusahaan atau organisasi yang terdampak. Kemudian yang terakhir ada peran akademisi dalam membantu membangkitkan UMKM, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi seperti yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia dengan Warung Rakyat sebagai media pertemuan konsumen dengan UMKM dalam proses pembelanjaan. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, yaitu sebagai bagian pemahaman yang mutlak dimiliki oleh seorang manajer, keterampilan apa saja yang wajib dikuasai oleh manajer pada saat menghadapi krisis atau pandemi? Kemudian kepentingan siapa yang harus didahulukan, apakah perusahaan atau karyawan? Keterampilan yang wajib dikuasai manajer saat menghadapi pandemi yaitu yang pertama ada keterampilan konseptual dan kemampuan manajer untuk menentukan rencana strategi organisasi untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, keterampilan kemanusiaan, kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota dalam organisasi. Kepentingan siapa sih yang harus didahulukan, apakah perusahaan atau karyawan? Kalau menurut saya, yaitu karyawan. Thank you for watching. Like, comment, and subscribe.